Klapa Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama Imamat pasal 7 ayat 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kembali lagi kami menikmati hari-hari hidup kami, secara khusus di hari ini. Kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri bagi kami hikmat dan pengertian, dan Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu, sehingga kami memahami akan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh dan sebab itu tuntun kami dengan kuasa-Mu. Amin. Imamat pasal 7 ayat 15 dengan perikop pembacaan korban keselamatan ayat 15. Dan daging kurban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita kurban keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klapa Sukacita yang diberkati Tuhan, kitab Imamat adalah tentang kenyataan ilahi, yaitu perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Israel tentang peraturan-peraturan dalam ibadah dan juga upacara-upacara dalam agama bangsa Israel pada zaman dahulu, dan juga tentang tugas imam dan kaum Lewi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Imamat pasal 7 ayat 15 yang kita baca saat ini menjelaskan bahwa daging kurban keselamatan yang dipersembahkan sebagai syukur harus dimakan pada hari yang sama saat dipersembahkan. Tidak boleh ada sisa yang ditinggalkan sampai hari esok. Lalu Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, dalam bagian firman Tuhan dikatakan korban keselamatan atau korban syukur. Korban keselamatan atau korban syukur merupakan salah satu jenis persembahan dalam kitab Imamat yang dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dimakan pada hari raya yang sama. Ini perintah yang menekankan pentingnya segera memakan persembahan tersebut sebagai bagian dari perayaan dan persekutuan dengan Tuhan dan sesama, sehingga ketika dipersembahkan lalu dimakan dan tidak ada sisa yang ditinggalkan. Lalu yang ketiga, tidak boleh disimpan. Tidak ada sisa yang boleh ditinggalkan hingga pagi hari atau hari berikutnya. Ini menghindari pemborosan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita ketika Tuhan memberkati kita lewat berkat-berkatnya. Seperti ketika ada makanan di rumah, ketika kita makan, kita menghabiskan. Tidak boleh ada sisa lalu kita buang. Lalu yang keempat, pentingnya kepatuhan. Perintah ini menunjukkan bahwa ketaatan pada aturan Tuhan adalah penting, bahkan dalam hal perayaan dan persekutuan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan kerjakan kepada kita. Bapak Ibu, kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya dari kutuk dan dosa, yaitu kematian. Yesus telah menyelamatkan kita. Setiap hari kita telah diselamatkan. Hari ini kita boleh ada dan menikmati hidup itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam perjalanan hidup terkadang kita sakit, tetapi kita mengalami kesembuhan, itu karena Tuhan. Dalam perjalanan hidup ketika kita diperhadapkan dengan banyak cobaan, Tuhan selalu menolong kita. Ataupun kita diperhadapkan dengan kecelakaan atau musibah, kita bisa terlepas dari semua itu karena Tuhan. Semua yang kita alami ini karena Tuhan. Oleh sebab itu ketika dalam peribadatan kita kepada Tuhan,
hendaklah kita juga menjaga kekudusan dalam beribadah kepada Tuhan, sebab dalam ibadah itu kita diatur supaya kita beribadah kepada Tuhan itu tertib. Dan ketika kita juga memberikan persembahan syukur, kita memberi dengan sukacita. Lebih daripada itu, hidup kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya ketika kita melakukan tugas pelayanan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu kami juga mau belajar taat terhadap aturan-aturan dalam kehidupan kami, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah persekutuan jemaat di mana kami ada. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup di setiap kehidupan kami, dan kami mampu melakukan titah-titah Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kabar Sukacita, Tuhan memberkati di setiap kehidupan kami. Amin. Shalom.